Pernah kebayang nggak kalau cerita-cerita yang jadi identitas kota kamu pelan-pelan lenyap di telan zaman? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan lihat gimana sekelompok orang di Indonesia punya cara super kreatif buat melawan lupa, yaitu lewat panggung teater, untuk menghidupkan lagi warisan mereka yang berharga. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sebetulnya dalam banget loh. Soalnya cerita itu kan bukan cuma hiburan atau dongeng pengantar tidur. Cerita itu identitas kita, warisan kita, bahkan bisa dibilang jiwanya sebuah komunitas. Jadi kalau ceritanya mulai pudar, ya sebagian dari diri kita juga ikut memudar. Dan disinilah kisah kita dimulai, tepatnya di Karawang, Indonesia. Di tengah kekhawatiran budaya lokal yang mulai tergerus, ada sekelompok dosen dan mahasiswa yang nggak mau tinggal diam. Senjata mereka bukan pedang atau tameng, tapi panggung teater. Keren kan? Oke, sebelum kita bahas solusinya yang brilian itu, kita perlu mundur sebentar buat ngebongkar akar masalahnya. Kita harus paham dulu, sebesar apa sih tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh generasi muda di sana? Nah, ini dia medan pertempurannya. Coba bayangin jadi siswa di SMA 1 Ciampel. Di satu sisi, mereka dibanjiri sama budaya pop global yang seru banget. Di sisi lain, warisan budaya lokal mereka sendiri kok rasanya jadi makin asing ya, makin gak relevan. Kesenjangan inilah yang menciptakan krisis identitas yang nyata. Terus gimana cara mereka melawan arus deras ini? Bukan dengan paksaan atau hafalan di kelas, tapi dengan sebuah ide yang lahir dari kreativitas murni. Inisiatif ini datang dari Ibu Dr. EN Nur Hasanah dan timnya dari Universitas Singapura Karawang. Kerennya, mereka nggak cuma melihat ini sebagai bahan penelitian di atas kertas, tapi benar-benar sebagai sebuah panggilan buat turun tangan langsung dan berbuat sesuatu yang nyata di masyarakat. Jadi, apa sih Sanggar Sastra itu? Eits, ini bukan sekedar ekskul drama biasa loh, tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Sanggar Sastra ini adalah sebuah wadah di mana para siswa nggak cuma mementaskan naskah orang lain, tapi mereka diberdayakan buat menulis cerita mereka sendiri, yang akarnya kuat dari budaya mereka sendiri. Dari penikmat jadi pencipta. Target proyek ini juga sangat strategis, nggak cuma asal jadi. Ini bukan sekedar soal pertunjukannya bagus atau enggak. Tujuannya adalah menanamkan pemahaman budaya sambil ngasah skill nulis, terus gurunya juga dibina biar programnya bisa berkelanjutan, dan yang paling penting, buat menyalakan lagi api kebanggaan terhadap warisan mereka sendiri. Oke, jadi gimana sih prosesnya? Gimana caranya mereka mengubah siswa-siswa yang mungkin tadinya cuma penikmat jadi penulis naskah yang bisa menghidupkan kembali legenda? Yuk kita intip dapurnya. Prosesnya ternyata sangat terstruktur. Mereka mulai dari fondasinya dulu, belajar apa itu konflik, gimana cara membangun karakter, nulis dialog yang hidup. Terus, mereka diajak berburu harta karun di lingkungan sekitar mereka, menggali cerita rakyat dan legenda lokal. Nah, terakhir, dengan bimbingan intensif, mereka mulai merangkai semua harta karun itu jadi naskah drama yang utuh. Dan hasilnya, wah benar-benar luar biasa. Ini bukan lagi sekedar latihan atau tugas sekolah, tapi ini adalah proses penciptaan karya seni yang otentik dan nyata. Dan inilah buktinya. Coba lihat judul-judul ini. Setiap judul ini adalah sebuah dunia, sebuah cerita rakyat yang terlahir kembali lewat imajinasi para siswa. Mereka berhasil mengambil cerita lisan yang mungkin nyaris terlupakan dan memberinya napas baru yang segar untuk generasi masa kini. Coba deh, kita rasakan kekuatan tulisan mereka dari satu baris dialog ini. Ini bukan sekedar kata-kata kan? Ini adalah jeritan hati seorang karakter bernama Jingga yang menolak dijadikan objek sayembara. Ini nunjukin betapa dalamnya emosi dan relevansi modern yang berhasil mereka suntikan ke dalam cerita-cerita kuno itu. Tapi, proyek yang hebat nggak berhenti setelah karya jadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini benar-benar berhasil dan apa langkah mereka selanjutnya? Nah, mari kita lihat hasil evaluasinya. Ternyata, angka berbicara. Dengan skor kepuasan rata-rata 3,5 dari 4, ini membuktikan kalau proyek ini nggak cuma bagus di atas kertas, tapi eksekusinya juga sangat baik. Para peserta benar-benar merasakan langsung manfaatnya. Tentu saja nggak ada proyek yang sempurna. Evaluasi kualitatif ini ngasih gambaran yang seimbang. Kekuatan utamanya jelas di relevansi budayanya yang kuat dan fasilitatornya yang kompeten. Tapi ada juga masukan yang berharga. Peserta merasa butuh waktu yang lebih lama buat praktek dan materi yang lebih beragam. Ini adalah umpan balik yang sangat konstruktif buat pengembangan ke depannya.
Dan ini dia yang menunjukkan visi jangka panjang mereka yang luar biasa. Proyek ini nggak berhenti di naskah aja. Rencananya adalah merevisi naskah-naskah ini, mementaskannya di panggung, membangun komunitas penulis yang berkelanjutan, dan puncaknya, yang paling menarik nih, mengubahnya jadi media pembelajaran interaktif berbasis AI. Canggih banget. Pada akhirnya, kisah dari Karawang ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan sebuah jawaban yang penuh harapan. Mereka membuktikan bahwa cerita lokal punya kekuatan transformatif yang luar biasa. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua, cerita apa yang tersembunyi di kota kamu, yang sedang menunggu untuk dinyalakan kembali demi menginspirasi generasi berikutnya?